Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sofi di sini menemui Sobat Sehat kembali. Ini adalah video saya yang ke-575 yang akan menjelaskan tentang bab 5 peningkatan mutu puskesmas atau PMP, standar 5.3, sasaran keselamatan pasien, dan kriteria 5.3.2, proses untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pemberian asuhan ditetapkan dan dilaksanakan. Adapun pokok pikiran dari kriteria 5.3.2 ini meliputi 1A. Kesalahan pembuatan keputusan klinis. Tindakan dan pengobatan dapat terjadi akibat komunikasi yang tidak efektif dalam proses asuhan pasien. B. Komunikasi yang efektif, tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dapat dipahami penerima akan mengurangi kesalahan dan menghasilkan perbaikan keselamatan pasien. C. Komunikasi yang rentan menimbulkan kesalahan antara lain terjadi pada saat 1. Pemberian perintah secara verbal. 2. Pemberian perintah verbal melalui telepon. 3. Penyampaian hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnosis. 4. Serah terima antar giliran atau shift. Dan 5. Pemindahan pasien dari unit yang satu ke unit yang lain. D. Kebijakan dan prosedur komunikasi efektif perlu disusun dan diterapkan dalam penyampaian pesan verbal lewat telepon, penyampaian nilai kritis hasil pemeriksaan penunjang diagnostik, serah terima pasien pada serah terima jaga atau serah terima dari unit yang satu ke unit yang lain. Misalnya, dari pemeriksaan penunjang dan pemindahan pasien ke unit lain. E. Pelaporan kondisi pasien dalam komunikasi verbal atau lewat telepon antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan teknik SBAR atau Situation Background Assessment Recommendation. Sedangkan saat menerima instruksi lewat telepon dapat menggunakan metode read back atau write down, read back, dan confirmation. F. Pelaksanaan serah terima pasien dengan teknik SBAR dilakukan dengan memperhatikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan penjelasan atau read back dan repeat back, menggunakan formulir yang baku dan berisi informasi kritikal yang harus disampaikan, antara lain tentang status dan kondisi pasien, pengobatan, rencana asuhan, tindak lanjut yang harus dilakukan, adanya perubahan status atau kondisi pasien yang signifikan, dan keterbatasan atau risiko yang mungkin dialami oleh pasien. G. Pelaksanaan komunikasi efektif verbal atau lewat telepon saat menerima instruksi ditulis dengan lengkap atau T, dibaca ulang oleh penerima perintah atau B, dan dikonfirmasikan kepada pemberi perintah atau K yang dikenal dengan TBAK. H. Nilai kritis hasil pemeriksaan penunjang yang berada di luar rentang angka normal secara mencolok harus ditetapkan dan segera dilaporkan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam pelayanan penunjang kepada dokter penanggung jawab pasien atau DPJP sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh puskesmas menggunakan metode read back atau write down, read back, dan confirmation. I. Untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan komunikasi efektif, perlu dilakukan edukasi kepada karyawan
Edukasi dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, lokakarya, pelatihan kerja atau on the job training, atau bentuk lain yang dianggap efektif untuk transfer kemampuan atau skill dan pengetahuan terhadap peningkatan kompetensi karyawan dalam melakukan komunikasi efektif. Sedangkan elemen penilaian dari kriteria 5.3.2 meliputi A. Pemberian perintah secara verbal lewat telepon menggunakan teknik SBAR dan TBAK sesuai dengan pokok pikiran. Sobat Sehat harus menyiapkan dokumen dan siap untuk diwawancara. Elemen penilaian yang B, pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu ditulis lengkap, dibaca ulang oleh penerima pesan, dan dikonfirmasi oleh pemberi pesan, dan dicatat dalam rekam medis, termasuk identifikasi kepada siapa nilai kritis hasil pemeriksaan laboratorium dilaporkan. Di sini harus disiapkan dokumen, kemudian siap untuk diwawancarai dan siap untuk melakukan simulasi. Elemen penilaian C, dilakukan komunikasi efektif pada proses serah terima pasien yang memuat hal kritikal, dilakukan secara konsisten sesuai dengan prosedur dan metode SBAR dengan menggunakan formulir yang dibakukan. Sobat Sehat menyiapkan regulasi, menyiapkan dokumen, dan siap untuk diwawancarai dan melakukan simulasi. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 5.3.2. Kita akan bertemu di video 576 untuk membahas tentang bab 5, peningkatan mutu puskesmas atau PMP, standar 5.3 sasaran keselamatan pasien, kriteria 5.3.3, proses untuk meningkatkan keamanan terhadap obat-obat yang perlu diwaspadai, ditetapkan, dan dilaksanakan. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.